dan tengahnya, Mbak, kalau budaya rapat yang sampai tengah malam ya tidak bisa dinormalisasikan. Namun kita lihat kondisi terlebih dahulu. Kalau memang ada sesuatu yang betul-betul urgent, betul-betul krusial dan membutuhkan kolektivitas para anggota untuk menjalankan suatu kegiatan di esok harinya, pasti kita para pengurus atau anggota Ormawa membutuhkan waktu lebih untuk menimbang segala keputusan yang diambil pada saat itu, karena efeknya ya pasti akan berdampak yang luas. Jadi antara penggunaan waktu yang digunakan pas rapat itu sebenarnya fleksibel, Ji. Tapi soal rapat yang ngaret atau larut malam tidak bisa juga dinormalisasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Halo Elektrisan, kembali lagi bersama saya Muhammad Alifat Rahman yang akan membersamai kita pada Electrical Podcast Earpods kita pada kali ini. Kali ini saya akan membawakan judul yang sangat menarik, yaitu krisis kaderisasi Gen Z makin apatis atau Ormawa yang membosankan. Tentunya judul kita yang sangat menarik ini tidak akan cukup menarik apabila hanya saya bawakan sendirian. Hari ini saya akan membawakan judul kita ini dengan dua orang yang akan membuat podcast kali ini sangat-sangat menarik. Dan sudah membersamai saya Kak Muhammad Iqbal Ersinger selaku Ketua Badan Eksekutif Himpunan Mahasiswa Elektro Fakultas Teknik periode 2025-2026, dan juga Kak Nur Hidayat selaku Ketua Dewan Musyawarah Himpunan Mahasiswa Elektro Fakultas Teknik periode 2025-2026. Terkait dengan materi kita yang sangat menarik hari ini, Kak, mengenai krisis kaderisasi Gen Z makin apatis atau Ormawa yang membosankan. Sekarang ini, Kak, banyak Ormawa yang mengeluhkan tentang minimnya kader yang ideal. Apakah hal ini merupakan fenomena baru atau siklus yang terus berulang, Kak? Mungkin dari Kak Iqbal terlebih dahulu, Kak. Sebenarnya kalau mau dijawab tentang pertanyaan yang selalu keluar dalam setiap kepengurusannya Himpunan Mahasiswa Elektro itu sendiri, mengapa makin berkurang kader idealnya? Sebenarnya yang minim dari akhir-akhir kepengurusan kali ini, yakni adalah pengkaderan yang formal. Menurut saya, pengkaderan formal untuk saat ini, apalagi di tahun-tahun terakhirnya Himpunan Mahasiswa Elektro sangat minim. Jadi mungkin untuk menumbuhkan atau memunculkan lagi kader-kader yang dikatakan ideal, kita adakan sebuah pengkaderan yang formal. Ya mungkin itu saya yang bisa aku tanggapi dari perkataan tersebut. Kalau dari Kak Nur Hidayat sendiri bagaimana, Kak? Ya, kalau terkait dari peran kader di lingkup Ormawa itu sebenarnya peristiwa ini dikatakan bahwa peristiwa sering berulang kali dalam periode kepengurusan. Namun yang kita tangkap di era sekarang adanya redefinisi antara peran kader di dalam lingkup organisasi. Contohnya ketika orang dulu melakukan kegiatan-kegiatan organisasi adalah bentuk kolektivitas dalam lingkup sosial mereka antara para mahasiswa. Namun sekarang di era Gen Z yang dicari adalah personal branding, seperti yang dikatakan oleh Ketum sendiri, diperlukan pengkaderan-pengkaderan informal yang dimana menumbuhkan personal branding dari kader tersebut. Dan untuk para kader-kader yang datang di HMFTUH yang sedang menjalani prosesnya, mungkin hal seperti itu yang mereka cari, banyaknya program kerja yang menumbuhkan personal branding mereka, mungkin seperti itu. Terima kasih, Kak, atas jawabannya. Namun selaku orang yang tentunya sudah sangat berpengalaman terkait dalam berorganisasi, Kak, saya ingin bertanya, Kak, tentang apa sih peran Ormawa yang paling terasa manfaatnya bagi Kak Iqbal dan Kak Nur Hidayat yang sudah dijalani selama ini, Kak? Mungkin dari Kak Iqbal terlebih dahulu. Kalau dari saya, selama menjalani entah kepengurusan baik dari saya sekretaris 1 maupun menjadi ketua umum sekarang,
mungkin dari rasa percaya diri dan personal branding yang terbangun. Dan tentunya cara kita berkomunikasi dengan orang-orang yang entah baru dikenal atau yang sudah lama dikenal semakin meningkat. Dan bagaimana juga cara saya ketika masuk ke dalam organisasi ini menumbuhkan juga dan meningkatkan cara kita berbicara dengan di depan umum begitu, atau public speaking lebih tepatnya. Kalau saya begitu. Kalau Kak Nur Hidayat sendiri bagaimana? Ya, sedikit tambahan terkait Ormawa sendiri. Bagaimana dampak organisasi kemahasiswaan bagi pribadi? Saya rasa selain personal branding, tapi juga menumbuhkan soft skill kita, karena ilmu seperti ini bukan hanya didapatkan di ruang-ruang kelas, namun organisasi kemahasiswaan memberikan wadah bagi para mahasiswa, khususnya para kader-kader di HMF Tuha, untuk menumbuhkan bagaimana kemampuan bersosialisasi, komunikasi, negosiasi, planning, dan hal-hal yang mereka butuhkan di kehidupan sosial kelak. Jadi hal seperti ini mungkin bisa kita dapatkan di organisasi kemahasiswaan. Tentunya Kak, di era Gen Z, eranya kita Kak, tentunya sekarang sudah sangat ada yang dikatakan media sosial Kak. Dan juga dari media sosial tersebut lahirlah yang namanya budaya instan Kak. Nah, budaya instan ini tentu akan membentuk sikap Gen Z terhadap Ormawa Kak. Nah, saya ingin bertanya Kak, apakah memang Ormawa masih sangat relevan untuk kehidupan mahasiswa di kehidupan sekarang, mengingat sudah ada media sosial yang dimana di situ kita sudah bisa mendapatkan berbagai informasi yang diperlukan, entah itu untuk public speaking dan lain sebagainya Kak. Bagaimana menurutnya Kak Iqbal? Kalau dari saya sebenarnya betul apa yang dikatakan dari moderator, cuman di sini titik poinnya kan bagaimana cara kita menyikapi langsung atau kita bertemu langsung dengan orang-orang yang kan kadang tidak tahu praktiknya. Kan yang selalu dapatkan di sosial media secara instan itu kan secara teori, dan cara mengimplementasikannya ya baik secara instan maupun tidak ya kita praktikkan secara langsung, entah itu cara berkomunikasi dengan orang-orang baru atau segala macam. Nah, mungkin itu saya kalau dari bagaimana penghadapannya Gen Z dari Ormawa terkait. Untuk Kak Nur Hidayat sendiri? Ya, seperti yang dikatakan tadi, kalau memang sosial media sekarang menawarkan hal-hal yang serba instan bagi para Gen Z khususnya, tapi apa yang kita didapatkan di sosial media belum tentu kita bisa terapkan, belum tentu bisa kita implementasikan. Nah, kembali lagi, Ormawa sebagai laboratorium sosial di dalam kampus menjadi wadah bagi para kader atau bagi para mahasiswa mengimplementasikan ilmu yang didapat di luar ataupun informasi yang didapat di sosial media, diimplementasikan dalam organisasi. Karena percuma kita mengetahui banyak teori namun tidak ada aksi. Dan saya rasa Ormawa adalah tempat yang paling tepat untuk merealisasikan teori-teori tersebut. Namun Kak, untuk Ormawa sendiri, apakah memang perlu diperlakukan untuk Ormawa agar mereka menyesuaikan diri dengan kita selaku Gen Z? Apalagi kan sekarang seperti yang saya bilang tadi ada media sosial, ataukah Ormawa-Ormawa tersebut tetap mempertahankan budaya yang sudah ada sebelumnya Kak? Mengingat sekarang perkembangan zaman semakin cepat. Kalau dari sudut pandang saya sendiri, entah dari perkembangan zaman, ya pasti peran Ormawa harus mengikut lah. Mengingat juga bukan lagi jadi terpatok dengan budaya yang lama. Mengingat orang-orang baru, struktur baru di dalam organisasi, pasti pemikirannya juga yang beda dari yang dulu-dulu. Nah, itu hal yang perlu lah yang dilakukan oleh Ormawa untuk melakukan ini, mengikuti perkembangan zaman yang telah ada. Menurut saya begitu. Untuk Kak Nur sendiri, menurut pandangan saya, selayaknya memang Ormawa itu harus beradaptasi. Karena kalau Ormawa tetap berada dalam status quo, maka lama-kelamaan dia akan terkikis dengan apa yang dia jalankan pada saat itu. Karena yang dibutuhkan juga adalah regenerasi dan orangnya pasti akan berganti. Dan di situ bagaimana kita melihat
karakteristik kader, psikologi kader menanggapi suatu masalah dan menganalisis serta juga bagaimana dia menjalankan suatu organisasi nantinya di zaman mereka. Makanya Ormawa ini harus terus beradaptasi melihat kondisi sekitar agar tetap berjalan untuk periode-periode ke depannya. Tapi begini moderator, kalau dari sudut pandang moderator bagaimana ketika masuk ke dalam Ormawa? Apakah ada dirasa perkembangan atau dari sudut pandangnya moderator bagaimana? Harus betul juga kah Ormawa ini harus ikuti perkembangan zaman atau tidak? Menurut saya sendiri Kak, tentunya Ormawa menurut saya harus mengikuti perkembangan zaman yang ada Kak. Kenapa? Karena tentunya informasi yang didapatkan oleh kita Gen Z itu sudah sangat mudah didapatkan Kak. Dan seperti media sosial Kak, di media sosial itu banyak sekali informasi yang ada. Apalagi tentang kita selaku mahasiswa Kak, tentunya mungkin FYP-nya kita ada tentang kehidupan kampus. Nah di situ pasti kita selaku Gen Z juga mencari informasi yang kita dapatkan tersebut. Nah dari situ saya rasa Ormawa harus memanfaatkan hal tersebut. Nah dari media sosial tersebut Ormawa bisa bangkitkan branding yang bagus sehingga menarik minat Gen Z Kak. Ya. Nah untuk selanjutnya Kak, yang membuat mungkin orang-orang yang aktif dalam organisasi, dan saya yakin Elektrizen juga pasti banyak yang bertanya atau memikirkan hal ini Kak, yaitu tentang apakah jika kita aktif di dalam Ormawa itu akan membuat akademik kita keteteran Kak. Mungkin dari Kak Ketum terlebih dahulu Kak. Kalau dari saya secara pribadi perbedaan akademik dengan apakah Ormawa menghancurkan akademik seseorang itu tergantung sudut pandang subjektif dari masing-masing orang. Bagaimana dia memposisikan dirinya di dalam organisasi, bagaimana dia memposisikan dirinya sebagai mahasiswa. Mungkin itu saja kalau saya dari pribadi sendiri gitu kalau misalnya. Kalau dari Ketum sendiri Kak? Kalau saya rasa pemisahan antara IPK dan keaktifan organisasi saya pandang adalah dikotomi yang salah, karena kalau dilihat bahwasanya ini keduanya saling menunjang. Kalau dalam artiannya IPK adalah peluang atau tiket yang kita pakai nanti untuk mendaftar ke sebuah perusahaan ketika kita sudah lulus atau jadi alumni, dan pengalaman di organisasi adalah bekal kita untuk bagaimana kita melakukan atau menjalankan suatu kegiatan. Maksudnya di sini bagaimana bekal tersebut bisa kita pakai atau manfaatkan bersosialisasi di luar kampus, dan benefitnya pasti akan terasa. Nah, tentunya Kak, selaku pemimpin dari organisasi Kak, nah menurut Kakak mana yang lebih penting? Apakah IPK tinggi atau pengalaman dalam berorganisasi Kak? Mungkin dari Ketum terlebih dahulu. Jika ditanya sebenarnya itu bukan sebenarnya pilihan dari kedua pertanyaan itu. Otomatis kita sebagai mahasiswa dan pengurus dari organisasi pasti menginginkan kedua hal tersebut. Masalahnya di sini bukan menjadi pilihan antara entah itu mau IPK tinggi dan apa tadi? Dengan pengalaman berorganisasi Pak. Pengalaman organisasi. Saya harap saya bisa jadi balance dari kedua hal tersebut. Tidak ada harus yang dikorbankan atau menjadi pilihan lah. Lalu kemudian menurut Ketum dan Ketude, bagaimana cara menyeimbangkan Ormawa dan akademik secara realistis Kak? Karena kan tentunya apabila kita aktif di dalam berorganisasi dan juga dalam akademik, itu kan merupakan dua hal yang berbeda Kak. Satu di dalam kelas dan satunya di luar kelas Kak. Nah kira-kira mungkin bagaimana berdasarkan pengalaman Kakak untuk Elektrizen juga supaya mereka mendapatkan tips dari kedua orang pemimpin yang ada di sini Kak, supaya itu bisa berjalan beriringan dan seimbang Kak. Mungkin dari Ketum terlebih dahulu. Kalau saya pribadi harus digarisbawahi, kuliah adalah kewajiban dan organisasi
adalah pilihan. Nah, maka dari itu untuk menyelaraskan atau untuk untuk memposisikan diri kita sebagai mahasiswa, otomatis harus kita berpikir bahwa kuliah ini wajib dan organisasi harus diberikan waktu tersendiri juga. Maka dari itu organisasi itu harus setelah entah itu jam perkuliahan maupun di luar dari jam perkuliahan tersebut. Kalau menurut Ketua bagaimana Kak? Ya, antara akademik dan organisasi semua punya ruangnya masing-masing dan semua punya waktunya masing-masing. Namun di sini yang harus kita tanamkan bahwa kita tidak, maksudnya di sini kita tidak bisa atau sebaiknya kita tidak mentolerir bahwa mengorbankan salah satunya, bahwa sebenarnya bisa berjalan secara paralel, karena saya katakan kembali, antara organisasi dan akademik itu punya ruang masing-masing dan punya waktu masing-masing. Ya, sepintar-pintarnya kita kembali ke diri sendiri bagaimana mengatur waktu agar keduanya bisa berjalan secara bersamaan dan tanpa mengorbankan di dua hal tersebut. Kalau dari moderator sendiri, bagaimana caranya sebagai mahasiswa ini angkatan 2024 cara menghadapi tantangan tersebut? Kalau dari saya pribadi Kak, jujur sebenarnya saya juga masih perlu lagi pengalaman dan masukan dari tentunya orang-orang yang berpengalaman seperti Ketum dan Ketude. Kenapa? Karena saya pribadi dalam hal untuk menyeimbangkan ormawa dan akademik secara realistis Kak, itu sebenarnya tentunya pastinya cukup berat Kak, mengingat kita sendiri di elektro kan itu ada lab. Ya. Nah kalau saya sendiri di semester 3 Kak itu ada 3 lab dan di sana juga dalam waktu yang bersamaan saya juga dipercaya untuk menjadi penanggung jawab sebagai sekretaris di salah satu program kerja di organisasi Kak. Nah tentunya dalam hal yang bersamaan tersebut itu saya rasa mungkin karena kurangnya saya, jadi saya agak sulit dalam menyeimbangkan kedua hal tersebut. Tapi cara saya supaya tidak keteteran Kak, nah saya berkomunikasi atau melakukan kerjasama dengan teman-teman saya Kak, karena saya sadar kalau misalnya saya sendiri kurang dan untuk mengatasi kekurangan saya tersebut saya memerlukan teman-teman saya Kak, begitu. Dan untuk selanjutnya Kak, menurut Ketum dan Ketude, kenapa sih dari itu tadi alasan akademik dan lainnya, kenapa, apa yang membuat kira-kira banyak mahasiswa yang enggan untuk bergabung di dalam Ormawa Kak? Mungkin dari Ketua Dewan dulu bisa jawab. Dari Ketua Dewan. Baik, terkait dari masalah minimnya partisipasi terkait dari minimnya partisipasi mahasiswa khususnya kader itu terkait kegiatan-kegiatan organisasi, mungkin yang bisa kita lihat bagaimana branding dari organisasi tersebut, bagaimana kegiatan-kegiatan itu di branding di dalam kampus. Karena sekarang kalau kita lihat dinamika Gen Z itu lebih mementingkan bagaimana dirinya atau personalnya ini terbangun di dalam organisasi, bukan hanya mengenai penggunaan sumber daya atau segala macam, tapi bagaimana organisasi tersebut atau kegiatan tersebut berimpact baik untuk mereka. Nah, di sini tugas atau PR dari Ormawa sendiri dapat melihat karakteristik Gen Z sekarang, apa yang mereka gandrungi atau apa yang mereka minati. Jangan sampai kegiatan yang dilakukan itu sebatas formalitas, tapi tidak ada esensi yang mereka dapatkan. Mungkin seperti itu yang jadi PR utamanya, bagaimana agar kegiatan-kegiatan yang diprogramkan ini dapat membangun personal branding, bukan hanya dalam bentuk kegiatan tapi dari mahasiswanya sendiri. Kalau menurut Ketum sendiri bagaimana Kak? Kalau saya pribadi melihat kurang partisipasi aktif dari Ormawa tersebut, mungkin ditinjau lagi dari pesertanya atau dari pribadi masing-masing.
kadang selalu berpikiran atau selalu menanamkan judgement terhadap apa yang dilihat di luar. Brandingan Ormawa selalu disamakan dengan brandingan-brandingan yang ada di sosial media. Nah, ini yang menjadi PR juga dari dalam suatu kepengurusan. Kadang apa yang dibrandingkan orang-orang entah itu di sosial media tentang hal-hal buruk tentang organisasi tidak selaras dengan apa yang dilakukan di himpunan mahasiswa elektro ini. Nah, kadang itu yang membuat juga kurang partisipasi aktifnya. Kalau saya itu moderator. Untuk selanjutnya Kak, nah dari Ormawa itu sendiri, tepatnya HME kita sendiri, kira-kira Kak, dari HME kan sudah berdiri cukup lama ya Kak. Nah, dari berdirinya HME tentu ada budaya yang turun-temurun hingga sekarang yang mungkin tetap terjadi Kak. Kira-kira Kak, dari banyaknya budaya yang ada di dalam HME, kira-kira budaya seperti apa yang perlu dihapuskan di dalam HME Kak? Mungkin dari Ketude. Terkait budaya yang dimaksudkan dalam suatu organisasi khususnya HME itu sendiri, pasti setiap orang atau pencetus dari budaya tersebut menginginkan esensi yang ditanamkan untuk para kader-kadernya. Mungkin bahasa tepatnya itu budaya tersebut dapat beradaptasi dengan kondisi sekarang, bukan serta-merta dihapuskan, karena kita tahu bahwa setiap nilai yang ditanamkan di kampus atau di dalam organisasi punya esensi yang betul-betul menjadi harapan agar para kader atau para mahasiswa ini dapat menjadi kader yang diharapkan. Yang dimaksudkan di situ adalah kader ideal. Nah, lewat cara budaya yang ditanamkan atau nilai-nilai yang dipatronkan dari awal. Namun PR besarnya sini, apakah kita tetap mempertahankan bagaimana metode atau nilai tersebut? Menurut saya nilai-nilai tersebut atau metode tersebut harus menyesuaikan tanpa menghilangkan esensinya. Mungkin seperti itu. Kalau menurut Ketum sendiri bagaimana Kak? Nah, kalau dari saya mungkin kan masalah budaya-budaya deh, saya lebih ke arah metodenya. Kan sebenarnya pencapaiannya atau penilaiannya dari suatu kader ideal kan sama ji tujuan dari semua kader bahwa dia ingin menjadi kader ideal. Tapi kan di sini yang menjadi PR juga bahwa bagaimana metodenya ini harus diubah. Kan budayanya tetap sama apa segala macam, akan tetapi metode untuk mencapai kader ideal ini harus yang diubah untuk tetap penanaman nilainya itu sama. Menurut saya begitu moderator. Nah, mengenai Gen Z dan Ormawa ini Kak. Nah, itu kan terkadang dan biasanya sih Kak, terutama di teman-teman saya sendiri pribadi, itu banyak yang tertanam bahwasanya di dalam Ormawa itu tinggi tingkat senioritasnya Kak, dan itu yang membuat mereka merasa malas Kak untuk bergabung di dalam sebuah organisasi, atau contohnya kalau di tingkat mahasiswa seperti himpunan ini Kak. Nah, kira-kira Kak, bagaimana cara menghilangkan stigma negatif yang ada di dalam pemikiran Gen Z atau teman-teman yang ada di luar sana Kak, terkait senioritas itu sendiri Kak? Mungkin dari Ketum terlebih dahulu. Nah, kalau berbicara tentang senioritas, ini berpengaruh juga pada budaya atau karakteristik seseorang. Kadang latar belakang seseorang yang sebelum masuk ke dalam kampus atau sebelum menjadi mahasiswa tidak begitu peka atau tidak begitu paham tentang senioritas yang ada di kampus tersebut. Nah, di sini yang menjadi poin penting, kadang orang yang bisa berpikir begitu tidak mendapatkan hal tersebut sebelumnya. Maka dari itu dia berpikir bahwa dirasa alat Ormawa tersebut karena ada sistem yang belum pernah dia terima, dan tiba-tiba dia terima di sini, ya menimbulkan efek negatif atau efek yang tidak bisa dihapus atau tidak bisa diberikan solusi terkait hal itu. Begitu saya menurut.
Kalau menurut Ketua sendiri bagaimana Kak terkait budaya senioritas yang ditakutkan oleh para Gen Z Kak? Ya, mungkin kalau saya pandang senioritas itu bukan hanya sebatas struktur hierarki, tapi di mana senioritas itu adalah bentuk transfer ilmu antara senior ke juniornya. Nah, di sini ruang-ruang diskusi antara senior dan junior perlu ditumbuhkan dari mungkin yang kita bilang tadi moderator budaya senioritas yang ada di dalam kampus. Seharusnya budaya senioritas itu bagus, tergantung dari mana metodenya. Bagaimana senior bisa mengajari junior-juniornya, mengarahkan dan kalau bisa memfasilitasi. Tapi yang mungkin salah atau yang mungkin menjadi keluhan terkait bagaimana metode dari senioritas itu sendiri. Yang mungkin di situ yang harus diubah, bagaimana antara interaksi senior dan junior. Kalau dari moderator sendiri, Kalau menurut saya Kak, tentunya budaya senioritas yang ada dalam kampus tentu harus tetap dipertahankan menurutku. Kenapa? Karena dengan budaya senioritas itu kita bisa mendapatkan ilmu tentunya dari orang yang lebih berpengalaman kepada diri kita sendiri selaku junior Kak. Nah, adapun memang yang harus ditindaki adalah tentang bagaimana stigma negatif itu terus berkembang Kak. Nah, mungkin saya selaku orang yang ada dalam himpunan, mungkin saya bisa memposisikan diri saya seperti kan saya bisa memberikan contoh atau saya bisa membuat teman-teman saya menjadi tertarik ke himpunan itu sendiri dengan cara mungkin saya bisa memberikan pandangan bahwasanya senioritas yang ada di dalam Ormawa itu sebenarnya bukan di tingkat senioritas yang maksudnya metode senioritas yang salah atau menggunakan metode yang salah, tetapi kita menggunakan metode yang benar sehingga apa yang kita didapatkan di dalam himpunan itu sendiri sesuai dengan tingkat keilmuan yang memang kita ingin laksanakan ke depannya. ya lagi-lagi kan mengingat juga apa yang dia dapatkan di media sosialnya dan apa yang belum dia dapatkan di dunia kampus itu yang menjadi perkembangan terhadap pengaruh dari hal-hal negatif dari senioritas yang ada di kampus. Karena tidak selaras lah apa yang dia lihat di sosial media dengan apa yang ditampakkan di kampus itu sendiri. Kalau saya begitu. Dan untuk selanjutnya nih Kak, tentunya pasti dalam berorganisasi Kak, itu kan pasti ada seperti rapat Kak. Nah, untuk rapat itu sendiri pasti membahas terkait entah itu program kerja atau evaluasi atau lain segala sebagainya yang tentunya perlu pasti untuk selanjutnya perlu dirampungkan dengan sebaik-baiknya Kak. Nah, dan dalam rapat itu tentunya kita tidak bisa memprediksi apakah rapatnya itu sangat lama, bahkan mungkin sampai malam. Nah, menurut pandangan dari Ketum dan Ketuda sendiri, bagaimana apakah mengenai rapat yang sampai kemalaman itu merupakan tanda dedikasi atau merupakan hal yang perlu diubah Kak? Mungkin dari Ketuda. Mungkin kalau saya rasa bahwa waktu rapat atau waktu yang digunakan dalam mengambil suatu kebijakan itu sebenarnya fleksibel Ji. Kadang memang dalam pengambilan keputusan ada waktu-waktu yang dibutuhkan untuk mengambil kebijakan pada saat itu. Namun dilihat lagi kondisinya, jangan sampai dibiasakan. Saya rasa bahwa jangan tengahnya kalau budaya rapat yang sampai tengah malam ya tidak bisa dinormalisasikan. Namun kita lihat kondisi terlebih dahulu. Kalau memang ada sesuatu yang betul-betul urgent, betul-betul krusial dan membutuhkan kolektivitas para anggota untuk menjalankan suatu kegiatan di esok harinya, pasti kita para pengurus atau anggota Ormawa membutuhkan waktu lebih untuk menimbang segala keputusan yang diambil pada saat itu karena efeknya ya pasti akan berdampak yang luas. Jadi antara penggunaan waktu yang digunakan pas rapat itu sebenarnya fleksibel Ji. Tapi soal rapat yang ngaret atau larut malam tidak bisa juga dinormalisasikan, mungkin seperti itu.
Kalau dari ketum sendiri bagaimana? Nah, kalau dari saya sebenarnya mengenai rapat, kan tadi pertanyaannya harus dihapuskan atau tidak. Nah, kalau saya rapat itu menjadi hal penting karena mengingat juga komunikasi dari suatu kepengurusan atau dari suatu himpunan tersebut. Nah, kan di sini sudah disediakan platform digital yang dimana kita sebagai agensi bisa menggunakan yang namanya entah itu Zoom atau Gmeet yang bisa dilakukan untuk rapat. Jadi secara tidak langsung fleksibel ini kelangsungannya rapat. Selagi tidak merugikan bagi seseorang untuk membuang-buang waktunya, mengapa tidak kita lakukan secara fleksibel. Nah, kalau saya begitu. Dan tentunya untuk pembahasan rapat sendiri harus efektif mungkin dan harus objektif dan tidak perlu ada namanya pembahasan berulang. Kalau dari saya mengenai rapat. Berarti mengenai rapat itu sendiri tergantung lagi dari apa yang ada di dalam rapatnya, apa yang perlu dibahas nih Kak. Karena kalau misalnya ini sifatnya itu sangat urgent dan misalnya mungkin Kak dalam pelaksanaannya itu mungkin ini kegiatan yang dilakukan 3 hari mungkin dan ternyata ada kendala di hari kedua, itu pasti tentu harus diselesaikan pada hari itu juga Kak, supaya tidak berefek negatif ke hari selanjutnya Kak. Mungkin begitu ya Kak yang bisa saya tangkap. Dan untuk selanjutnya Kak tentang bagaimana cara menyelaraskan antara sistem kaderisasi Ormawa dan dengan pola pikir Gen Z dari sudut pandang sebagai ketum dan ketude yang tentunya sebagai tingkatan yang paling atas yang ada dalam himpunan mahasiswa elektro ini kita sendiri Kak. Mungkin dari ketum sendiri Kak. Kalau saya pribadi ya tentunya lagi-lagi branding yang harus ditanamkan dari Ormawa tersebut. Kan Gensi selalu mendapatkan informasi seperti yang dibilang tadi dari moderator, ya pasti dari sosial media. Bagaimana dia mendapatkan informasi tersebut tentang Ormawa tersebut juga adalah hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang negatif yang berbeda dari apa yang didapatkan sebelum-sebelumnya. Kalau saya pribadi sebenarnya masalah branding dari Ormawa tersebut lagi moderator. Kalau dari ketude sendiri bagaimana? Baik, kalau saya terkait penyelarasan antara kaderisasi di Ormawa dengan Gen Z, ya kembali lagi kita harus beradaptasi. Bagaimana kita melihat karakteristik dari mahasiswa itu sendiri, khususnya mahasiswa baru atau kader yang ada di bawah. Kita memandang bagaimana mereka melakukan suatu kegiatan, bagaimana kita memperlihatkan atau memperkenalkan organisasi kita kepada mereka. Contohnya mungkin ada pandangan-pandangan atau stigma buruk yang terbangun dari awal bagaimana mereka memandang organisasi, tapi tugas kita untuk memperkenalkan atau membranding organisasi di hadapan mereka, contohnya melalui program kerja yang disebar di sosial media. Nah, di situ merupakan salah satu jalan untuk Ormawa sendiri membentuk brandingan bukan hanya di dunia nyata namun maupun di dunia maya. Nah, tugas kita itu mulailah beradaptasi dengan perkembangan Gen Z sekarang. Jadi mungkin menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk periode-periode kedepannya agar para Gen Z ini bisa tertarik dalam mengikuti kegiatan-kegiatan Ormawa. Namun tentunya di himpunan kita sendiri Kak, himpunan elektro terkait apakah normalisasi Ormawa saat ini yang kita lakukan Kak, apakah menurut Kakak sudah cukup efektif? Bagaimana dari Kak Ketum sendiri Kak? Kalau dari pandangan objektif sebagai ketua umum, saya rasa cukup efektif ya. Cuman yang di sini menjadi PR lagi adalah bagaimana peralihannya antara sesuatu sistem normalisasi tersebut. Nah, ini yang masih menjadi PR juga dari Ormawa, bagaimana menyelaraskan atau bagaimana memposisikan suatu template ke depannya untuk terkait normalisasi. Kalau saya begitu, moderator. Kalau menurut ketua sendiri bagaimana? Sebenarnya dari rencana normalisasi yang sudah disiapkan itu sudah matang, tapi kembali lagi bagaimana persiapan dari kader sendiri untuk menjalankannya.
karena percuma planning atau teori yang sudah dirancangkan namun sumber daya menjalankannya itu belum betul-betul siap untuk menghadapi rancangan tersebut atau plan tersebut. Jadi saya kembalikan lagi kepada yang menjalankan rencana tersebut. Namun tentunya Kak, ini kan kembali lagi ke dalam kadernya, dalam bagaimana dia menjalani kader tersebut toh Kak. Nah, di sini saya ingin bertanya Kak, selaku bagaimana pandangannya atau apa yang sekiranya bisa dilakukan oleh Ketum dan Ketude dalam langkah meyakinkan untuk teman-teman mahasiswa bahwasanya Ormawa ini itu bisa berdampak baik dan bisa membuat dan bisa menghasilkan kader-kader ideal dalam suatu himpunan Kak. Kira-kira bagaimana caranya untuk mengubah pandangannya Kak? Karena kalau itu kan harus dikembalikan lagi ke kadernya kembali Kak. Nah kira-kira apa yang bisa dilakukan mungkin sebagai ketum atau ketude mungkin dari ketum dulu. Nah, di sini yang harus digarisbawahi tentang bagaimana fungsinya Ormawa dari itu sendiri, harus kita garisbawahi bahwa Ormawa itu adalah pewadahan atau wadah bagi mahasiswa. Nah, tentunya untuk memikat atau untuk menarik partisipasinya dari semua orang untuk tertarik masuk ke dalam Ormawa, ya kita berikan hal-hal yang baik atau hal-hal yang positif. Tentunya bagaimana memperlihatkan atau membrandingkan orang-orang berprestasi di dalam himpunan tersebut, otomatis memberikan dampak positif juga bagi orang-orang yang melihatnya atau kader-kader termuda. Nah, kalau dari saya sebenarnya banyak hal yang tentunya tidak bisa didapatkan secara sosial media saja, akan tetapi harus betul-betul di dunia nyata yang direalisasikan. Nah, dari situ mungkin partisipasinya atau cara memposisikan dirinya juga orang tersebut menjadi suatu hal yang penting lah bagi hal dari Ormawa. Menurut saya begitu, moderator. Kalau dari ketude sendiri bagaimana? Mungkin tambahan dari yang disampaikan Ketum tadi, bahwa kita harus menanamkan atau selayaknya ini kita pandang organisasi kemahasiswaan adalah wadah pengembangan diri dari mahasiswa sendiri. Kemudian yang ditanamkan bahwa ilmu itu tidak cukup didapatkan di ruang-ruang kelas, bukan hanya sebatas teori, namun pengimplementasian apa yang didapatkan di kelas bisa kita implementasikan di luar. Nah, wadah untuk pengimplementasiannya yaitu salah satunya lewat Ormawa, yang dimana bukan hanya hard skill yang kita kembangkan di kampus, namun soft skill dan jalannya ada di Ormawa. Kembali lagi, contohnya seperti penerapan ilmu yang kita dapatkan di kampus atau ruang kelas, seperti ilmu-ilmu keelektronan bisa kita terapkan di Ormawa. Contohnya mengadakan lomba, mengadakan pengabdian yang berbasis keilmuan. Jadi saya rasa kembali bahwa apa yang kita dapatkan Ormawa atau meyakinkan kepada mahasiswa baru, ya bagaimana mereka bisa menanamkan kalau yang di hadapan mereka atau realita yang mereka hadapi yang dibutuhkan di dunia kerja itu bukan hanya terkait hard skill, tapi soft skill. Di dunia kerja itu bukan hanya orang pintar yang dicari, tapi orang yang bisa berkomunikasi, bernegosiasi, dan kerja sama tim. Ya mungkin saya seperti itu. Jadi ini Ormawa adalah bekal mereka, bukan hanya dia ada di dunia kampus, tapi ketika mereka menjadi alumni atau terjun ke dalam masyarakat. Luar biasa sekali ya jawaban dari Ketua Umum dan Ketua Dewan kita. Dan untuk selanjutnya Kak, menurut Kakak apakah dalam perkembangan zaman yang sangat cepat ini, apakah dalam 10 tahun Ormawa akan dapat bertahan Kak? Bagaimana dari Ketua Dewan terlebih dahulu Kak? Ya, saya rasa Ormawa tetap akan bertahan. Ya, yang menjadi PR bagaimana Ormawa bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Bagaimana daya tarik Ormawa masih bisa dilirik oleh para mahasiswa ataupun orang-orang di luar itu. Nah, di sini ya kembali lagi kalau dilihat esensinya Ormawa adalah wadah pengembangan. Selama wadah pengembangan itu disediakan, maka para mahasiswa pasti akan terus mencari bagaimana mereka bisa merealisasikan apa yang ada di kepala mereka, planning mereka, dan menjalankan suatu
kegiatan secara kolektif, mungkin seperti itu. Kalau menurut Ketum sendiri bagaimana? Nah, kalau dari saya untuk pandangan 10 tahun ke depan mungkin masih relevan. Mengapa? Karena ya seperti apa ya tadi yang dibilang Ketude, pewadahan. Ketika wadahnya memang betul-betul sangat dibutuhkan bagi seorang mahasiswa ya, mengapa tidak masih tetap ada ormawa atau himpunan mahasiswa begitu. Kalau saya seperti itu yang moderator. Ya. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya yang sangat luar biasa. Dan selanjutnya kita akan beralih ke sesi Q&A. Yang tentunya pada sesi kali ini pertanyaan sudah diberikan melalui media sosial HME itu sendiri. Dan izinkan saya untuk membacakan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama dari Mutril Zahar Fikah, bagaimana saran atau langkah dari ketua lembaga terhadap krisis kaderisasi pada era sekarang? Apa perbedaannya dengan era yang dulu? Terkait hal tersebut, peran ketua lembaga ya tentunya sebagai pemimpin dalam organisasi ya lagi dan lagi penyebaran informasi yang begitu cepat, bagaimana dia harus menselaraskan tentang hal itu, bagaimana ormawa bisa menyampaikan informasi dengan baik dan efektif mungkin kepada para anggotanya atau para mahasiswanya untuk menimbulkan lagi atau meningkatkan lagi dari suatu pengkaderan itu. Kalau saya begitu. Baik, tambahan terkait dari bagaimana ketua lembaga sendiri menyikapi dari krisis kaderisasi dari mungkin dari tahun ke tahun atau tahun ke depannya. Ya kembali lagi, bagaimana kita menanamkan nilai, daya tarik, serta brandingan juga pewadahan di organisasi tersebut. Ya kalau mereka butuh, mereka pasti datang. Dan itulah tugas dari organisasi kemahasiswaan, memberikan wadah pengembangan diri bagi para mahasiswa. Yang kemudian perbedaan antara mungkin bisa juga tadi tentang pertanyaan dari bagaimana saran atau langkah dari ketua lembaga terhadap krisis kaderisasi pada era sekarang? Apa perbedaannya dengan era yang dulu? Baik. Kalau perbedaan terkait era sekarang dan era yang dulu, kebanyakan orang-orang dulu itu lebih menekankan kolektivitas, kebersamaan, dan solidaritas. Ya, organisasi sebagai wadah agar mereka bisa berhimpun, bekerja sama, dan juga melakukan suatu kegiatan secara kolektif atau secara bersama-sama. Nah, di situ mungkin yang didapatkan adalah rasa emosional dan juga kedekatan mungkin antara teman angkatan, teman kepengurusan. Nah, sekarang orientasinya itu berbeda. Yang saya tangkap lebih ke arah individualis. Ya, kebanyakan para Gen Z atau mahasiswa baru itu lebih menekankan ke personal branding mereka, bagaimana membranding dirinya sendiri agar dikenal atau dilihat atau dilirik di luar seperti itu. Lalu tentunya menanggapi bagaimana tentang sikap Gen Z yang cenderung menganggap remeh ormawa, mungkin salah satunya karena dianggap bahwasanya ormawa ini membosankan. Kira-kira bagaimana cara untuk mengatasi langkah dari pandangan Gen Z bahwasanya ormawa ini membosankan, dan sekiranya apa harapannya kakak terhadap Gen Z yang ada di luar sana, Kak? Mungkin dari kita terlebih dahulu. Nah, kalau saya dari penerapannya atau bagaimana ormawa itu bisa paham akan karakteristiknya dari Gen Z tersebut. Nah, tentunya tidak bisa kita merta-merta tetapkan apa yang sudah ada atau apa yang sudah ada sejak dahulu akan diterapkan pada sekarang. Seperti apa yang saya bilang tadi, orang-orangnya sudah berbeda, orang-orangnya sudah baru.
ya pasti harus mengikut dari perkembangan zaman, dan tentunya Gen Z yang menjadi juga hal partisipasi dalam suatu kegiatan pasti harus juga dilirik. Kalau saya begitu ya moderator. Kalau dari kita sendiri bagaimana, Kak? Ya, terkait hal tersebut, ya kembali lagi kita lihat karakteristik Gen Z yang serba instan. Nah, di sini pastinya organisasi kemahasiswaan itu memberikan tawaran-tawaran atau memberikan kegiatan-kegiatan yang membuat daya tarik mereka meningkat, seperti ya lomba kompetisi, lomba, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan khususnya di himpunan. Ya, kembali lagi bagaimana agar ini kegiatan yang dijalankan oleh Ormawa dapat memberikan benefit atau timbal balik ke organisasi, ataupun contohnya itu para mahasiswa atau kader sendiri. Namun Kak, terkait dari fungsinya Ormawa sebagai pewadahan Kak. Nah, apakah pewadahan dari Ormawa lebih baik dibandingkan dari pewadahan yang ada dari fakultas atau departemen Kak? Mungkin dari kita sendiri bagaimana Kak? Iya, terkait dari pewadahan yang diberikan oleh Ormawa, jika dibandingkan dengan pewadahan yang diberikan oleh birokrasi, ya sebenarnya kita lihat bahwa antara keduanya itu tergantung dari objek atau dari sumber dayanya masing-masing yang mengikuti kegiatan tersebut. Contohnya, jika mereka melihat bahwa kegiatan-kegiatan yang ada di Ormawa itu lebih menarik, pasti daya tariknya akan kembali ke Ormawa. Nah, di sini PR-nya bagaimana kita bisa memberikan yang saya katakan tadi, memberikan benefit atau timbal balik. Cuman yang saya tangkap antara kegiatan atau pewadahan yang diberikan oleh Ormawa dan juga dari pihak birokrasi, yang ditekankan di Ormawa itu bukan hanya penyelesaian dari suatu kegiatan, tapi bagaimana di sini pendekatan emosional, solidaritas atau kekompakan tim dari pelaksana kegiatan itu bisa dibangun. Jadi bukan hanya tentang terlaksananya kegiatan atau benefit yang didapatkan secara pribadi, namun ada kekompakan di situ yang dibina dalam suatu kegiatan yang dijalankan oleh Ormawa. Kalau dari kita sendiri bagaimana? Nah, kalau dari saya juga dua hal yang berbeda sebenarnya ini. Apa tadi? Yang Tentang bagaimana pentingnya itu Ormawa dibandingkan dari pewadahan sebagai pewadah dibandingkan dengan pewadahan yang ada di fakultas atau departemen Kak. Nah, kalau dari saya dua hal yang berbeda. Kalau misalnya diberikan pewadahan dari kampus itu sendiri, kan kita semerta-merta jadi peserta dan tentunya datang mendengarkan dan menerima ilmu tersebut, sekedar menyerap ilmu. Nah, kalau untuk di Ormawa sendiri, pewadahannya tentunya tidak semerta-merta menjadi peserta, bisa juga menjadi panitia pelaksana, yang dimana di situ seperti yang dibilang tadi dari ketua dewan, membangun ikatan emosional entah itu dari angkatan maupun teman itu sendiri. Nah, tentunya secara pewadahan beda nih tupoksi atau apa yang didapatkan dari hal tersebut, moderator. Baik, terima kasih Kak. Demikian pembahasan kita pada episode ePods Electrical Podcast kita pada kali ini. Semoga diskusi ini dapat menjadi bahan refleksi bersama bagi seluruh penggerak organisasi mahasiswa untuk melihat persoalan kaderisasi secara lebih utuh dan lebih solutif. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Iqbal dan Kak Nur Hidayat selaku ketua Kak Nur Hidayat selaku ketua Dewan Musyawarah dan Kak Iqbal selaku ketua Badan Eksekutif atas kontribusi waktu, pandangan, dan ilmunya pada diskusi kita kali ini. Saya Muhammad Ali Fatur Rahman, pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Fleksibel Ji. Foto dulu ya? Bilang ada Pas podcast gitu. Merah. Di kamar saja, tapi kok mati di taman ini. Buka dua. Dah closing statement apa?
No, kembali closing statement. Bisa ya, kapan dikasih masuk? Apa? Pertanyaanmu sama Ji. Iya. Ya, gitu terus di sekolah jawabannya. Cuman caranya Satu aja kata kuncinya itu beradaptasi. Hah? Iya, tunggu dulu. Foto dulu. Ini apa yang harus bilang di atas? Iya, dosa ya sekolah. Bisa begini kah? Ah, Apa aja? Sini lah. Info sini. Semuanya mana sih yang ada sekarang? Info dulu. Iya, info dulu. Info baik dulu. Info baik dulu lah. Sama kau juga. apakah? Sama saya dulu. Bah, berarti dulu. Sini. Nah, itu ambil ke kursi situ ya. Sini. Apa? Bonjol lah. Sakit sariwan. Oh, sorry. Sakit ya. Makin keras kali bunyinya daripada ini. Mana HP? Di sini kok. Kelai. Tidak tolong dulu. Foto-foto. Itu HP kok di dekat aja. sudah, Mi. Oh, jadi